terkadang di luar dugaan dan di luar kendali juga katanya. Iya, iya, iya. Biasanya mereka akan melontarkan pemrosesan ke jalur hukum, melontarkan surat somasi, pengancaman penyebaran data, kunjungan ke rumah langsung, penurunan tim kuasa hukum, dan banyak lagi sebenarnya. Dan hal-hal itu hanya mereka ucapkan melalui sarana komunikasi. Tapi yang kita hasilkan adalah ketakutan yang luar biasa dalam diri kita. Jadi kalau udah Panjul bertanya tadi, apa risiko terberat di tengah situasi kita menyatakan tidak mampu, tidak sanggup membayar pinjol legal dan ilegal? Risiko yang paling terberatnya yang kita hadapi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya tidak bosan dengan wajah-wajah ganteng kita ini ya. Sebenarnya PD itu perlu ya teman-teman. Harus percaya diri. Iya, harus. Ya, ini ada hal-hal yang sangat apa pada malam hari ini yang mau kita bahas teman-teman, yang sangat-sangat membuat hidup penuh dengan kepanikan dan kepuyengan, dan bahkan sampai ada yang menghilangkan kehidupannya di dunia ini. Ya, ini Midi Bro nih. Ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan. Ini antara apa namanya nih? Antara si A dan si B. Maksud si A dan si B-nya ini antara legal dan legal. Kita gantung dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa ngopi ya teman-teman. Ngobrol pintar, ngobrol pinjol bersama Panju Uye dan Medi Broni. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman, karena support teman-teman juga akan menambah kami lebih semangat lagi untuk menggali ilmu dan mengedukasi wawasan tentang pinjol dan dunia hutang piutang. Oke, sebelum saya mau bertanya, mungkin Medi Broni ada sesuatu hal yang mau disampaikan kepada penonton kita. Yuk, silakan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang berkesempatan atau menyempatkan waktunya untuk hadir di channel Uda Panjul Uye ya. Tapi jangan lupa, sebagai bentuk apresiasi Anda, sebagai bentuk dukungan Anda, di like dan di share juga channel ini, dan diaktifkan juga subscribe-nya ya, loncengnya dan tombol merahnya ditekan gitu ya, supaya Uda Panjul ini makin semangat juga, karena kita kekurangan kreator-kreator yang benar-benar mengedukasi. Jadi dari teman-teman semuanya, nanti jangan dibilang Medi Broni yang hebat, Panjul Uye yang hebat, tidak, tapi Andanya yang luar biasa untuk melakukan supportan terhadap kami semua, supaya kami terus berkarya, bisa memberikan sedikit sentuhan edukasi untuk membuka kembali pemikiran Anda. Mantap. Oke, saya akan mempertanyakan setelah saya baca-baca di kolom komentar. Seperti ini Medi Broni. Ini di dunia perpinjolan, ini di dunia tentang aplikasi lah. Iya benar. Kan di situ kan ada yang ilegal dan ada yang legal. Ini suatu contoh. Saya nih, saya sudah meminjam uang pinjol yang legal. Habis itu yang legal, yang apa namanya? Yang ilegal. Yang ilegalnya saya pinjam juga. Dan pada akhir ending kenyataannya, saya benar-benar tidak mampu bayar lagi. Memang tidak ada uang lagi. Yang tinggal hanya otak dan nyawa ini aja untuk hidup lagi, untuk berpikir. Jadi akan saya pertanyakan, apa sih risiko terberatnya kalau hal itu terjadi gitu? Jadi resiko terberat dari gagal bayar di pinjol legal dan ilegal. Ya betul. Ternyata sesimpel itu loh pertanyaan Uda Panjul, tapi begitu sulitnya dia untuk mengapresiasikan buat Anda semuanya. Tapi bagus ya, bagus dia coba semangat untuk membantu Anda. Oke. Resiko terberat untuk kita telat bayar, tidak mampu bayar, bahkan gagal total
Jangankan untuk membayar, untuk makan aja udah susah. Iya, betul. Gitu ya, untuk yang kita suap pagi sore aja itu udah nggak ada. Gitu. Iya, karena Gitu. tidak apa namanya, tidak seenak waktu meminjam gitu kan. Iya. Jadi apa resiko terberat di balik itu semuanya? Oke. Untuk ilegal dulu, ilegal kita bahas dulu. Ilegal ini adalah sumber kekuatan mereka tidak terlepas dari handphone yang ada. Tidak terlepas dari handphone yang ada, mereka akan melakukan semua drama dan skenario yang mereka lontarkan. Tapi di balik ancaman pinjol ilegal, dia selalu menyematkan nama aplikasinya di bawah. Ya, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti itu? Ya kita tetap sabar, kapan perlu ya kita putus semua komunikasinya. Selain berada di handphone, apalagi resiko dari pinjol ilegal ini. Iya. Resikonya adalah ada di dalam diri teman-teman semuanya. Resiko pinjol ilegal ini memang tidak berbeda jauh dari pinjol legal. Karena poinnya hampir sama semuanya. Tapi resiko yang paling terberat di ilegal ini penyebaran data. Itu yang paling terberat. Oh, itu yang paling terberat. Ya? Yang paling terberatnya data kita disebarkan. Soal kunjungan didatangi ke rumah itu nggak ada. Habis itu kita masuk ke pinjol legal. Yang resmi. Iya. Persisnya hampir sama dengan ilegal. Mereka mencoba juga membangunkan skenario, drama dan segala macam. Hanya saja ketika mereka melakukan ancaman-ancaman kepada kita melalui handphone, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi dan pinjol. Tapi dia lebih menyerang pemikiran kita dan perasaan kita. Sehingga kita baper nggak menentu, perasaan nggak menentu, dan kita memikirkan hal-hal terkadang di luar dugaan dan di luar kendali juga teman-teman. Iya. Biasanya mereka akan melontarkan pemrosesan ke jalur hukum, melontarkan surat somasi, pengancaman penyebaran data, kunjungan ke rumah langsung, penurunan tim kuasa hukum, dan banyak lagi sebenarnya. Dan hal-hal itu hanya mereka ucapkan melalui sarana komunikasi. Tapi yang kita hasilkan adalah ketakutan yang luar biasa dalam diri kita. Jadi kalau udah Pak Jul bertanya tadi, apa risiko terberat di tengah situasi kita menyatakan tidak mampu, tidak sanggup membayar pinjol legal dan ilegal? Risiko yang paling terberatnya yang kita hadapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Terkadang kita mendapatkan satu ucapan contoh, siap-siap kami akan datang ke rumah. Ini dia cuma nyampaikan itu aja. Siap-siap kami akan datang ke rumah. Yang ngomongin entah berada di mana, entah dari aplikasi mana. Pemikiran ini tidak bisa diajak kompromi. Membayangkan sesuatu itu bahwasanya debt collector ini telah datang ke rumah. Berkunjung ke rumah, mengambil barang-barang yang ada, membuat kita malu. Ini kita hanya bertentangan dengan diri kita sendiri. Apa penyebabnya? Penyebabnya dasarnya dari handphone tadi. Karena kita mendapatkan satu tekanan, mendapatkan satu ancaman, pemikiran kita mengolah kembali hal itu. Karena dilandasi rasa takut. Karena sudah tersuges jadi. Iya, tersugesti kita karena rasa takut tadi. Dan habis itu lagi, orang-orang ini kan biasanya ada banyak. Kalau orang dari terjebak di pinjol legal atau ilegal, biasanya kan dia membawa rasa bersalah yang cukup besar. Iya. Rasa penyesalan, rasa bersalah. Kenapa sih saya harus terjebak di sini? Kenapa sih saya harus masuk ke sini? Dan habis itu dia lihat orang lain. Orang lain kok hidupnya enak banget ya, saya kok susah ya. Biasanya dia akan bertentangan dengan pemikiran dia sendiri. Padahal hal ini hal sepele aja. Tinggal dia putus semua komunikasinya dan dia berdamai dengan diri dia sendiri. Jangan cerna mentah-mentah ucapan debt collector. Karena fungsi debt collector adalah melakukan penagihan. Dari diri kitanya bukan kita tidak mau bayar tagihan, tapi kan sudah disampaikan. Jangankan untuk bayar pinjol, untuk makan aja susah. Sudah susah. Apa sih yang perlu kita takutkan? Sebenarnya resiko terberatnya diri kita sendiri teman. Kita yang membayangkan, kita yang ketakutan. Itu resiko terberatnya. Di luar dari itu nggak ada. Kalau hanya sebatas BI checking ya biarkanlah BI checking, nggak ada masalah juga kan. BI checking kan di video sebelumnya kita kan sudah bahas juga, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tinggal kita berdamai aja dengan diri kita, udah selesai gitu. Iya. Jadi begitu ya teman-teman. Perbedaannya cuma sedikit antara legal dan ilegal. Antara legal dan ilegal. Tapi tujuan dan cara kerjanya hampir sama. Ya, itulah perbedaannya antara legal dan ilegal. Cuman tambah i aja ya. Nah, cuman yang i-nya itu yang gawat guys. Iya benar. Yang gawat itu teman-teman ya. Jadi apa namanya tadi Broni? Sebelum video ini kita tutup nih Broni ya. Apa hal yang harus kita lakukan biar hal ini
tidak merusak jiwa kita. Apa? Tunggu dulu. Apa namanya tadi? Lupa saya. Apa hal yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini atau apa ini? Ya, itu pusing saya. Apa hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua ini gitu? Oh, gitu. Iya. Oke. Kan dari tadi kita sudah bahas itu bahwa sumbernya ada di smartphone dan ketakutan terbesar itu, resiko terbesar itu ada dalam diri kita. Harusnya ada dua hal yang harus kita benahi di dalam itu. Pertama, sumber ketakutannya kita hilangi, habis itu kita berdamai dengan diri sendiri. Tapi selagi sumber ketakutannya ada, ini hal apapun juga percuma. Iya. Karena dia orang-orang ini makanya dia ketakutan, makanya menjadi resiko yang besar. Karena menengok telepon yang masuk dari nomor-nomor baru. Habis itu ada WhatsApp yang mengirimkan chat, habis itu ada email. Kan ini sumber-sumbernya gitu. Iya. Tapi seandainya saya membayangkan, mencoba saya membayangkan, seandainya telepon tidak berdering, WhatsApp tidak ada, email tidak ada, saya rasa nggak akan ada risiko separah ini. Gitu. Iya, sebelum ada handphone aman-aman aja. Aman-aman aja gitu loh. Yang penting kalau kita ketakutannya karena telepon, takutnya karena WhatsApp, takutnya karena email, coba dulu diputus 3 komunikasi itu. Iya. Itu kali sih untuk mengatasi ketakutan yang ada. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi meskipun kita terjebak dalam dunia kekilafan atau kesalahan yang memang yang memang terjadi karena ulah kita, jangan takut kita hadapi, kuatkan mental kita. Berdamai dengan jiwa kita, ya benar. Iya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dunia keputusasaan dan hingga meninggalkan dunia yang fana ini. Iya, benar. Ya, begitulah saya menyampaikan pada teman-teman semuanya ya. Mungkin bahasa saya agak lucu gitu ya, tapi saya tidak merendahkan diri saya di sini ya teman-teman ya. Saya berbahasanya udah lancar saya kayak gini ya teman-teman ya. Apa yang saya pertanyakan udah mulai masuk ke benak teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan bosan-bosan pantau channel kami terus ya, Panjul Uye dan Medi Broni. Semoga wawasan yang kami berikan atau edukasi yang kami bahas semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Iya, jangan lupa juga teman-teman semua komen-komen juga di bawah itu. Ini apa yang mau dipertanyakan, apa yang unek-unek yang mau dilepaskan di channel Panjul Uye atau Medi Broni Solusi Hutang MD ya. Begitu ya. Paham nggak maksud yang saya sampaikan? Ya, semoga paham. Oke, jangan lupa ngopi. Terima kasih. Ngopi, ngobrol pinjol, ngobrol pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.